Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan diri kita tinggalkan sejenak segala aktivitas kita mau masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama mau mengangkat pujian yang mengatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Mari katakan menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari sembah Dia, Terima kasih. mari sembah, mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Bapa, sungguh kami berterima kasih Yesus. Seperti pujian kami mengatakan, Tuhan kami mau menyenangkan-Mu. Itu adalah sebuah kerinduan hati kami Bapa. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan Tuhan yang sangat sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sudah masuk di bulan ke-11 di tahun 2025. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini, itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami, untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami Bapa. Engkau yang melayakkan kami Yesus untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Bahkan Bapa, kami akan masuk di dalam lawatan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu untuk menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami yang mendengarkan, biarlah kami mempersiapkan piring-piring rohani kami, sehingga kami siap menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami jangan hanya menjadi pendengar saja, melainkan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman bagi yang sudah percaya kepadamu maupun yang belum percaya kepadamu Yesus. Kami siap Bapa untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita persiapkan setiap piring-piring rohani kita. Kita tinggalkan sejenak segala hal yang akan mengganggu setiap konsentrasi kita. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menghormati kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu,
kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Ku rindu Sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu. Kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. berfirmanlah, Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabda. Kepada hambanya saya persilakan. Terima kasih Tuhan buat hari demi hari yang Kau selalu sertai dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, atas setiap hikmat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami selalu mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, sehingga saat kami mengizinkan kehidupan kami mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin kuat di dalam-Mu. Kehidupan kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, apapun yang terjadi dalam kondisi kehidupan kami, terombang-ambingkan, tetapi kehidupan kami tidak mengikuti arus, tetapi kehidupan kami tetap berdiri teguh, kehidupan kami tetap kuat, kehidupan kami tidak menjadi ragu, kehidupan kami tidak menjadi terombang-ambingkan dengan situasi, kondisi yang sedang kami alami. Sebab kami percaya tangan Tuhan kuat menolong kehidupan kami. Tangan-Mu Tuhan hebat untuk selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan melalui kebenaran firman-Mu kami menikmati damai sejahtera. Melalui kebenaran firman-Mu kami menikmati sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami akan menyimak kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa damai sejahtera atau damai di hati dan damai di kehidupan sehari-hari.
Kita harus percaya dalam kehidupan kita bahwa damai sejahtera Tuhan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Bahwa damai selalu ada dalam hati kita dan damai selalu ada di kehidupan sehari-hari kita. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Jika kita sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Hari ini kita diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kita saat kita percaya, beriman kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan bagi kehidupan kita. Yang menjamin keselamatan bagi jiwa dan roh kita. Maka dari itu kita diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Apa artinya? Bahwa pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya yang suci, darahnya yang kudus. Kelahiran Yesus Kristus bukan dari hubungan jasmani. Tetapi kelahiran Yesus Kristus itu berasal daripada Roh yang kudus. Ada di dalam kandungan Maria. Yesus terlahir di dalam dunia ini karena ingin memberikan sukacita. Kabar sukacita yang besar. Supaya apa? Yang percaya kepada Yesus Kristus diselamatkan. Menerima jaminan pasti. Saat percaya kepada Yesus Kristus, ada jaminan pasti yang Tuhan tegaskan. Maka dari itu kita diingatkan bersama-sama. Karena itu muliakanlah Allah, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kalau kita baca di dalam ayat yang sebelumnya, kita diingatkan bahwa ayat yang ke-18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kita diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan tentang zina. Berzina bukan berarti konteks sudah melakukan, tetapi memiliki pandangan secara mata dan menginginkannya. Firman Tuhan mengingatkan kita, itu sudah zina. Maka dari itu, kenapa Tuhan memberikan satu perintah dan pengingat buat kehidupan kita untuk kita tetap memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Karena saat kita akan mengalami yang namanya pengangkatan, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang mulia. Kalau kita mengingat bagaimana Adam dan Hawa, Adam yang Tuhan ciptakan, Hawa ada karena dari tulang rusuk daripada Adam. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak mengalami yang namanya rasa malu. Tidak mengetahui bahwa diri mereka adalah telanjang. Sebab apa? Ada tubuh kemuliaan
di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi saat Hawa memakan buah yang Tuhan perintahkan, itu dilarang. Dan Adam pun memakannya. Maka mereka tersadar bahwa mereka telanjang. Firman Tuhan sudah mengingatkan. Tuhan sudah mengingatkan, jangan engkau makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu. Sebab saat engkau makan buahnya, maka engkau akan mengalami mati. Apa yang mengalami kematian? Yaitu tubuh kemuliaan tidak ada dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bahwa mereka telanjang. Mereka merasakan malu. Maka dari itu kita diingatkan bersama-sama bahwa kehidupan kita telah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Muliakan tubuh kita, kita diingatkan bersama-sama. Tuhan sudah mempercayakan dalam hidup kita ada panca indera. Biarlah dengan panca indera yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan segala sesuatunya dengan anggota tubuh kita. Saya percaya, saudara, dan saya juga telah mengalami saat kita saya melakukan dosa. Saat saya melakukan hal yang salah, pasti diri saya sendiri dahulu yang merasakan yang namanya kebingungan. Pasti akan merasakan yang namanya, kenapa aku melakukan kesalahan ini? Padahal sebenarnya kita sudah tahu bahwa apa yang akan kita lakukan itu salah. Tetapi kita mengiyakan keinginan daging kita. Sehingga saat itu terjadi, saat kita lakukan hal yang salah itu, maka kita akan kebingungan. Kita seperti bahasa istilahnya, seperti cacing kepanasan. Belum ditanya, kita sudah bingung duluan. Belum ada apa-apa, kita sudah seperti cacing kepanasan. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan bahwa damai sejahtera itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ada dalam hati kita dan ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita diingatkan bersama-sama, mari kita jauhi kehidupan kita dari dosa. Supaya apa? Kita menikmati damai di hati kita. Dan kita menikmati damai di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa saya menyatakan, saudara, saat kita melakukan hal yang salah, saat kita melakukan dosa, kita pasti sudah mengalami secara alami diri kita sendiri. Karena itu sudah terjalap dalam ayat yang ke-18. Dikatakan, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saat ada dosa, terutama firman Tuhan mengingatkan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Karena itu yang akan membuat hidup kita merasa bersalah secara duniawi. Percabulan ini ada terikat, mengikat. Saat kita mengizinkan itu terjadi, ada dosa yang mengikat pada kenikmatan. Kenapa kehidupan kita harus tersadar bahwa bait tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait yang kudus, tubuh yang kudus. Kenapa kita harus menghindari itu? Hari-hari ini, saudara, banyak sekali yang terjadi di usia-usia masih muda. Dan banyak sekali kasus demi kasus. Banyak sekali yang disajikan untuk apa? Jatuh dalam dosa percabulan. Kita harus sadari bahwa dosa itu bukan pada dosa untuk umur segini. Tidak. Setiap kalangan umur.
kita diingatkan bersama-sama kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, jauhkanlah diri kita dari percabulan. Lalu kehidupan kita juga diingatkan tentang yang namanya percabulan. Bahwa kehidupan kita tidak bisa hidup pada dua Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya pada kuasa kegelapan. Tidak bisa. Hidup kita tidak bisa berdiri pada dua Tuhan. Ada sebuah perumpamaan yang Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Seorang hamba tidak bisa hidup pada dua Tuhan. Karena apa? Pasti yang satunya tuannya akan disenangkan. Yang satunya tuannya akan mengalami kekecewaan. Maka dari itu kehidupan kita pun diingatkan, jangan pernah kita suam-suam kuku. Kehidupan kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita jaga tubuh kita sebagai bait yang kudus. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Bagaimana cara supaya kita dapat mengalami damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Kalau kita baca di dalam Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudari. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pada poin yang pertama, mari kita perhatikan cara berpikir. Mari kita perhatikan supaya kita dapat menikmati damai sejahtera Tuhan dalam hati kita dan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama poinnya adalah mari kita perhatikan cara berpikir kita. Kadang-kadang cara berpikir kita ini terpancing dengan situasi yang sedang terjadi. Sebagai contoh, saat mata kita, jasmani kita melihat si A, melihat sedang mengalami hal-hal yang bagi kita, aduh aku kok gak mengalami hal itu. Terkadang kita menginginkan, aku pengen juga lah, pengen tahu rasanya. Pengen tahu sih gimana sih rasanya yang dia alami, si A alami, aku juga pengen merasakannya. Akhirnya kita terjebak dalam cara berpikir kita. Karena kita menginginkan sesuatu yang sebenarnya kita belum siap. Tapi kita menginginkan karena kita melihat, oh si A itu aja bisa, masa aku tidak bisa. Kita terjebak dalam pikiran kita. Sehingga kita tidak mengalami damai sejahtera. Kita gelisah karena kita menginginkan sesuatu, karena kita melihat. Tapi kita tidak mengendalikan cara berpikir kita. Bahwa apa yang kita lihat, kita harus percaya suatu hari pun ada waktunya Tuhan yang Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan cara berpikir kita.
sehingga kita terjebak. Kita belum pada saatnya, kita sudah mendahuluinya. Dan saat kita sudah mendahuluinya dan kita terjebak dalam keinginan itu, akhirnya kita tidak bisa bangkit dan kita semakin terjerumus. Maka dari itu kenapa dalam cara berpikir kita harus akui bahwa damai sejahtera yang Tuhan sediakan itu akan melampaui akal kehidupan kita. Sebab apa? Firman Tuhan itu tidak bisa kita logikakan. Firman Tuhan tidak bisa masuk dalam akal hidup kita. Sebab apa? Apa yang Tuhan kerjakan itu ajaib. Amin, saudara. Jadi kenapa kehidupan kita harus percaya, cara berpikir kita harus dikuasai dengan damai sejahtera Tuhan. Supaya dengan damai sejahtera Tuhan, hati kita dipelihara, pikiran kita dipelihara dalam kebenaran firman Tuhan dan kasih Kristus. Sehingga apa yang kita alami di dalam ayat yang ke-8 dalam Filipi pasal yang ke-4, kita diingatkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari saudara, tetaplah percaya. Tuhan telah menyediakan semuanya dengan tepat waktu. Maka dari itu jangan pernah kita mendahului karena kita menginginkan melihat situasi kondisi hidup kita dari segi orang lain. Mari kita tetap percaya bahwa dalam hidup kita selalu ada rencana Tuhan yang terbaik. Dan tetaplah percaya yang terbaik datang daripada Tuhan. Pasti mengarahkan kehidupan kita untuk hidup dalam kekudusan. Itu pada poin yang pertama. Lalu kita akan masuk dalam poin yang kedua. Kita akan membaca tetap di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-9. Dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu telah lihat padaku, lakukanlah itu. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan? Apa yang kita pelajari dari kehidupan sehari-hari? Apa yang kita terima daripada firman Tuhan? Dan apa yang kita sudah terima, konsekuensi apa yang sudah kita lakukan. Itu akan menjadi pembelajaran buat kehidupan kita, saudara. Kalau kita sudah tahu mencubit diri sendiri itu sakit, pasti kita tidak juga akan mau mencubit orang lain. Sebagai contoh, saudara, kita mencubit diri sendiri saja sakit. Berarti juga itu mengingatkan kehidupan kita. Kita harus melihat mulai dari diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin situasi itu berubah, kondisi itu berubah, kita bukan menuntut kondisi kepada orang lain, tetapi mari kita menuntut pada diri kita terlebih dahulu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita terima. Poin yang kedua, mengingatkan kita bahwa Roh Kudus itu akan selalu memimpin kehidupan kita pada perintah Tuhan. Poin yang kedua saya ulangi, bahwa Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan kita kepada perintah Tuhan. Kalau hidup kita tidak sesuai dengan perintah Tuhan, berarti kita tidak mau tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak mau tunduk pada kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan dalam hidup kita. Jadi biarlah dengan dua poin ini, saudara, mengingatkan kita bahwa damai sejahtera itu akan selalu ada dalam hati kita. Damai sejahtera itu akan selalu ada di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari biarlah firman Tuhan hari ini, saudara, mari kita jauhi percabulan. Mari kita jauhi, jangan kita campur ajaran hidup kita.
Kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya pada kuasa kegelapan, atau kita percaya dengan hukum-hukum dunia ini. Biarlah hidup kita tidak hidup dalam percabulan. Hidup kita tetap kepada Roh Kudus. Karena tubuh kita harus kita jaga. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan muliakan Tuhan dengan rasa percaya kita seutuhnya kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan jaminan pasti dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, menyadarkan kami. Dan kami percaya kami harus mengendalikan cara berpikir kami. Supaya kehidupan kami menikmati damai sejahtera datang daripada Tuhan. Dan kami juga harus mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus akan memimpin kehidupan kami kepada perintah-perintah Tuhan yang harus kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati para pendengar hari ini. Dengan berkat yang datang daripada Tuhan, sukacita, hati yang tenang, damai sejahtera, dan masa depan yang cerah terjadi dalam kehidupan para pendengar hari ini. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat stasiun Radio Republik Indonesia yang sudah memberikan kesempatan kehidupan kami untuk memberitakan Injil. Tuhan Engkau yang memberkati dengan damai sejahtera dan kejayaan kepada stasiun Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Terima kasih, berkat-Mu akan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Berkat-Mu akan selalu senantiasa menemani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami dari Gereja Bethel Indonesia, Host of Faith mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Minggu, Pul 1 RRI Sumeneb.